ambisi dia punya rezeki sedikit, dia sedekah. Kaya dia walaupun tidak punya apa-apa. Wa jama'a lahu syamla. Urusannya Allah sederhanakan buat dia. Allah mudahkan urusan dia. Allahu Akbar jamaah. Hidupnya tentram. Nggak harus kaya. Kalau bicara hidup bahagia, nggak harus kaya. Apakah antum pikir orang kaya orang yang paling bahagia? Enggak juga. Apakah engkau pikir orang yang terkenal artis itu orang yang paling bahagia? Enggak, banyak artis bunuh diri. Banyak. Antum nggak lihat orang-orang sukses ada yang matinya misterius. Di negeri kita banyak orang-orang yang dianggap public figure narkoba. Karena dia nggak mendapatkan kedamaian itu jemaah. Tapi kalau ambisinya akhirat, Allah apa? Urusannya Allah sederhanakan. Nasi sama tempe zen buat dia. Alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah. Kata Nabi SAW, bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulba. Kata Nabi itu cukup anak Adam ini beberapa suap yang punggungnya bisa tegak, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, macam-macam hidup ini. Yang penting punggung tegak, bisa ibadah, bisa kerja, alhamdulillah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan orang ini dunia itu datang kepada dia dalam posisi dipaksa, dunia datang kepada dia. Dia nggak punya ambisi dunia, datang tuh fulus jemaah. Tahu-tahu ngetok rumah dia, assalamualaikum. Alhamdulillah ada rezeki buat dia. Subhanallah. Ahibati billah. Permisalan dunia ini dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat namanya Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Dhahhak, makananmu apa sih? Qala ya Rasulullah al-lahmu wal-laban. Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Yang aku makan itu daging dan minumku susu. Qala thumma yasiru ila madza? Terus itu daging itu susu jadi apa? Bingung Dhahhak kan. Jadi apa jemaah? Daging, antum kalau ngelihat ya, steak. Antum lihat steak yang dikasih macam-macam atasnya, ada bumbunya, makannya pakai garpu, satunya dipotong. Jadi apa nanti jemaah? Dhahhak nggak berani ngomong jadi kotoran. Masa sama Nabi SAW ngomong kotor? Subhanallah, adab dan etikanya para sahabat. Dia tidak ngomong jadi kotor. Dia mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu wahai Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu adab dan etika para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang keluar dari perutnya anak Adam itu permisalan untuk dunia ini jemaah. Dunia ini kayak gitu jemaah. Di riwayat lain, itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan, inna mat'am ibni Adam duriba lid dunya mathalan bima kharaja min ibni Adam wa in qazzahahu wa mallahahu fandur ma yasiru ilaih. Walaupun makanan itu dikasih hiasan ya. Antum kalau makan di restoran-restoran bintang 5 ya, kadang-kadang kasih piring ada tutupnya nanti masih keluar asap, dibuka, masya Allah ada sayur-sayurnya yang kecil, di model bintang, di model gunung, model apa, makanan macam-macam, masya Allah. Kata Nabi SAW, akhirnya jadi apa?
Mau dibikin seperti apa? Oh, ada yang makanan muncung kayak gunung tadi itu jemaah. Ada yang warna merah, warna kuning, macam-macam manusia bikin makanan, jadinya apa? Kita tahu, hadhihi hiyad dunya. Itu dunia kita jemaah. Akhir dunia menuju kepada kerusakan. Rumah yang dibangun begitu indahnya, gedung-gedung yang tinggi. Di Jakarta antum lihat gedung-gedung itu modelnya macam-macam. Ada yang model pena, ada yang model kotak, ada yang bulat. Nanti jadi apa jemaah? Jadi debu yang berterbangan jemaah. Maka jangan sampai kita terpedaya dengan sesuatu yang akhirnya jadi kotoran. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis tadi, dia mengatakan famaghtarra biha wala sakana ilaiha illa dhu himmatin daniyah. Maka tidak akan ada orang yang tertipu dengan dunia, yang kemudian condong kepada kehidupan dunia, kecuali orang yang punya ambisi rendahan. Wa aklin hakir, akalnya remeh, akalnya itu kecil, nggak besar dia jemaah. Wa qadrin khasis, ya sudahlah, dia itu nggak mampu melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya, salah perhitungan. Maka nanti ketika mati baru akan menyesali semua itu. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arafa rabbahu ahabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah pasti cinta sama Allah. Pasti cinta sama Allah. Bagaimana tidak? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Gimana kita gak akan cinta sama Allah Azza wa Jal, sedangkan kehidupan kita berasal darinya, semua yang kita makan berasal darinya. Masya Allah. Dibuka 5 menit ke waktu Isya, insyaallah. Siap jamaah, kita sholat Isya dulu ntar lagi. Sampai mana kita? Karena soalnya bukanya salah barusan jamaah, jadi bismillah. Alhamdulillah. Orang yang kenal sama Allah akan cinta sama Allah. Tapi kenapa banyak manusia kok malas beribadah kepada Allah? Susah dia untuk sholat ke masjid, diteriakin hayya ala salah, hayya ala falah, karena mereka nggak kenal sama Allah. Antum tuh, kalau ada orang duduk di sebelah antum nggak kenal sama dia, lagi nungguin di bandara duduk, antum sibuk mungkin baca-baca atau WA ya. Setelah itu antum dikasih tahu, mas, yang di sebelah kamu itu, iya siapa? Wakil presiden. Loh, wakil presiden, ya Allah, assalamualaikum pak, ahlan. Baru antum jadi menghormatin dan menghargain dia, karena antum dikasih tahu, antum kenal. Itu manusia biasa. Atau siapalah, antum makan di warung, ada orang datang mau duduk di sebelah antum, dalam hati kecil antum, ya Allah, ini orang nggak tahu adab, tempat udah sempit, duduk sini. Kasih tahu, mas, yang di sebelahnya itu gubernur Jakarta. Subhanallah. Assalamualaikum pak. Baru senyum antum. Maka dikatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Banyak kita nggak kenal sama Allah. Kalau ada orang yang ngasih sama antum rumah, ngasih sama antum mobil, ngasih sama antum istri dan anak, Masya Allah, bagaimana penghormatan antum sama orang itu?
Dipanggil antum, ditelepon, "Fulan, antum datang ke sini." Siap. Padahal antum lagi makan. Aduh, bismillah lah, berangkat sudah. Ditinggal makanannya. Karena yang manggil siapa? Yang ngasih antum semuanya. Gimana dengan Allah Azza wa Jalla? Itu kata Hasan Basri. Yang kenal sama Allah dia akan cinta sama Allah. Wa man arafa dunya zahida fiha. Yang kenal sama dunia dia akan zuhud sama dunia. Yang kenal sama dunia, tahu dengan hakikat dunia. Maka antum lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau orang yang paling kenal sama dunia. Ketika ditawarin, Masya Allah, tawarin gunung jadi emas ya. Ditawarin kenikmatan-kenikmatan dunia. Sampai Umar bin Khattab nangis, sahabat nangis melihat susahnya hidup Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Pemisahanku sama dunia ini seperti orang yang sedang berkendaraan, kemudian berhenti di rest area. Kita lihat lah. Kalau dulu berhenti di bawah naungan pohon, orang naik onta panas berhenti di bawah naungan pohon. Kira-kira berapa lama di bawah naungan pohon? Sebentar, terus mau ditinggal. Antum pernah lihat orang di rest area bangun rumah? Rest area bangun rumah, anak, Pak, ngapain di sini Pak? Kata dia. Kita cuma lewat, kita mau ke Bandung. Oh iya, nggak jadi dia. Kalau kita kenal sama dunia, kita akan zuhud dengan dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Tapi jemaah kayaknya kita sholat dulu. Nah, insya Allah kita lanjutkan setelah sholat. Jadi setelah sholat nanti kita langsung kajian. Ba'diyahnya ditunda selesai sholat. Selesai sholat setelah kajian atau di rumahnya nanti jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kembali kepada dunia kita yang memang kita masih hidup di dalamnya. Sebagian orang-orang pergi dan tidak pernah kembali. Al-Imam Ibnu Qayyim memisalkan dunia dengan ucapannya, ad-dunya kamra'atin baghi. Dunia ini seperti wanita pelacur, la tathbut ma'a zawjin wahid. Dia tidak akan tetap dengan satu orang, dia akan berpindah-pindah. Lihatlah rumah yang kita miliki, dulu punya siapa? Lihatlah posisi jabatan yang kita dudukin, dulu siapa yang duduk di jabatan itu? Antum bisa ngelihat tuh orang-orang yang menjabat, dulu menjabat, setelah itu turun ganti yang lainnya, nanti ganti yang lainnya, dan engkau pun yang sedang duduk akan digantikan dengan yang lainnya. Hadhihi ad-dunya, seperti wanita pelacur yang tidak akan tetap dengan satu orang. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mensifatin dunia kita dengan ucapannya, awwaluha ana. Awal dunia ini kesusahan, susah. Antum lihat orang-orang yang susah, yang sekarang sukses, bagaimana proses dia meraih kesuksesannya. Dulu menjadi ini, terus naik jabatannya, terus sekolah lagi, terus bertugaskan di sana, kemudian dapat jabatan yang lebih bagus, terus wa akhiruha fana. Akhirnya habis. Jadi kelelahan dia itu habis, ya. Awalnya kelelahan, akhirnya habis. Bukan kenikmatan. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Yang halal antum akan dihisab.
Antum makan halal, kerja capek halal, dihisap. Bener nggak kerjaan antum? Berkaitan dengan harta halal yang kita dapatkan, kita akan ditanya dua hal. Dari mana dapatnya? Kemana engkau belanjakan? Wa haramuha iqab. Jelas yang haram antum akan dihukum. Ayyuma lahmin, daging manapun, kata Nabi SAW, nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging mana aja yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas tempatnya buat dia. Man istaghna biha futin, yang kaya terfitnah dengan hartanya. Yang punya harta banyak terfitnah dia. Kadangkala sampai merasa nggak perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla inna ila rabbika ruj'a. Orang tuh benar-benar melampaui batasnya, melakukan tindakan-tindakan yang konyol kapan? Ketika merasa cukup dia, udah kaya. Wa man iftaqar ilaiha hazin. Yang merasa perlu sama dunia akan hidup penuh dengan kesusahan dan kesedihan. Hidupnya sedih terus. Melihat temannya beli mobil, anak kapan beli mobil? Melihat temannya menikah, ya Allah, ini teman sudah istri kedua, anak satu belum dapat. Insya Allah. Dunia. Wa man sa'alaha fatatuh, yang berusaha untuk mendapatkannya akan kehilangan dunia itu. Tadi ketika ambisinya dunia untuk akan kehilangan. Na'a anha wa man na'a anha atatuh. Bahkan yang menjauh dari dunia, dunia itu akan datang sama dia. Wa man nazara ilaiha a'mathu. Barang siapa yang melihat kepada dunia dengan pandangan yang penuh dengan kesukaan kepada dunia ini, maka dia akan jadi buta, lupa dengan halal haram. Segala cara dia gunakan untuk mendapatkan dunia. Waman basra biha basratu, tapi yang berusaha untuk melihat dunia dengan pandangan yang sebenarnya, maka dia akan tahu dengan hakikat dunia. Jamaah rahimakumullah, ketika perang Uhud, para sahabat kalah, sempat menang, kemudian dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Walaupun orang-orang musyrikin tidak berhasil menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tapi banyak sahabat yang meninggal dunia. Apa sih penyebabnya? Subhanallah. Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 152, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum bi'idhni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Nih Allah janji dan Allah tepati janjinya. Bagaimana Allah berikan kemenangan kepada para sahabat ketika perang Uhud. Di awalnya Allah berikan kemenangan, tapi tatkala mereka gagal melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW, mereka bertikai. Ketika pasukan pemanah yang diperintahkan untuk tetap berada di tempat mereka, mereka mengatakan, mereka ribut di antara mereka sendiri. Udah, kita ngapain di gunung sini? Kita udah menang tuh. Tuh harta rampasan perang. Kita bantuin umat Islam, para sahabat yang lain untuk ngumpulin harta rampasan perang. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Apa kata Allah? Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhir. Di antara kalian ada yang ambisinya dunia dan ada yang ambisinya akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Akhirnya bukan dapat kemenangan, malah dapat kekalahan. Untuk apa? Untuk menguji kalian, supaya kita sadar. Ketika antum gagal dalam kehidupan ini untuk meraih sesuatu, itu sebuah peringatan dari Allah buat kita supaya kita jadi lebih baik lagi. Antum mau kejar sampai kemana?
Kalau ada yang di PHK umpamanya dari tempat kerjanya, antum nanti akan di PHK selama-lamanya. Kalau sekarang antum di PHK masih punya rumah kadang-kala, nanti antum di PHK taruh di kuburan sama orang-orang. Selesai urusan. Dikatakan bahwasanya ada 4 racun. Ini seorang yang bijak menyebutkan ada 4 racun dan ada 4 penawarnya. Orang tuh kalau dikasih tahu tentang racun, dikatakan ini racun nih. Kalau kau makan ini bahaya, bisa gatal, bisa apa, tapi ini ada penawarnya. Ada 4 racun dan setiap racun itu memiliki penawar. Yang pertama dunia. Dunia ini summun qatil, racun yang mematikan. Wa tiryaquha az-zuhdu fiha. Penawarnya itu zuhud di dunia aja. Zuhud itu bukan berarti miskin. Siapa yang tahu arti zuhud? Ana kasih hadiah. Nah, fadhal. Yang keras. Mementingkan kehidupan akhirat. Baik. Yang lainnya sebelah kanan. Nah. Juhud berusaha untuk meningkatkan urusan dunia. Zuhud berusaha untuk meninggalkan urusan dunia. Nggak kerja maksudnya. Lebih mengutamakan ke urusan akhirat. Sama aja lah. Kasih hadiah yang kecilnya. Tapi yang lainnya, fadhal. Zuhud itu adalah menempatkan dunia pada tangannya, kemudian menjadikan akhirat itu di hatinya. Zuhud itu menempatkan dunia di tangan dan akhirat di hati. Masya Allah. Lebih dalam lagi nih jemaah. Kasih yang besar nggak apa jemaah. Baik. Nah, fadhal belakang. Ya antum menoleh ke belakang. Fadhal berdirilah biar kelihatan. Ini zuhud jemaah, berdirinya separuh. Nah, kenapa nggak berdiri? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal kirim yang besar jemaah. Antum dengar jemaah? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Dia tadi semuanya zuhud. Tapi karena anak hafal yang ini, anak kasih yang besar hadiahnya. Nah, itu definisi Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala ketika mengatakan az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat.